Kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran yang terdiri dari Danny dan rekan-rekannya bernama Hunter, Ronald, dan Mayer. Mereka sedang membidik seorang politisi yang akan melewati lokasi tersebut dan tiba-tiba di sini Hunter segera menutup jalan dengan memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil politisi itu. Kemudian Danny menyelesaikan misi dengan mengeksekusi targetnya. Namun setelah menembak targetnya, Danny terkejut karena anak politisi itu ternyata berada di dalam mobil. Ketika Danny termenung dan merasa bersalah, dia tertembak oleh polisi yang datang ke lokasi tersebut. Di dalam mobil, Danny yang masih dihantui rasa bersalah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayarin. Dan inilah Killer Elite. Ceng ceng ceng. Setahun telah berlalu, kini Danny berada di Australia menikmati masa pensiunnya. Namun ia menerima kiriman tiket pesawat beserta foto rekannya Hunter yang sedang disandra. Ternyata semua itu dilakukan oleh seorang sultan minyak yang berkuasa di Oman. Keesokan harinya, Danny terbang ke Oman untuk menemui orang yang telah menyandra sahabatnya. Setibanya di sana, Danny dijemput oleh seseorang agen atau perantara yang menghubungkannya dengan sang sultan. Di sana agen tersebut menjelaskan bahwa Danny akan diberikan sebuah misi, dan jika Danny berhasil menyelesaikannya, Hunter akan dibebaskan. Selain itu, Danny juga akan menerima imbalan sebesar $6 juta. Singkat cerita, Danny akhirnya tiba dan bertemu dengan sang sultan. Sultan itu pun menjelaskan bahwa 3 anaknya telah dibunuh oleh beberapa orang pasukan Inggris, yaitu SAS. Kini hanya 1 anaknya yang tersisa, yaitu Bahri, yang dianggapnya paling berharga. Sang sultan divonis dokter hanya memiliki waktu sekitar 6 bulan lagi. Ia pun meminta Danny untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh orang-orang yang telah membunuh anak-anaknya. Sultan itu pun juga meminta Danny untuk merekam pengakuan mereka sebelum Danny menghabisi nyawanya. Sebelum menjalankan misinya, Danny meminta untuk bertemu terlebih dahulu dengan sahabatnya, yaitu Abah Hunter. Saat bertemu dengan Hunter, Danny berubah pikiran dan memutuskan untuk melarikan diri bersamanya. Mereka pun melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di tempat tersebut. Namun di tempat tersebut sudah ada Bahri dan para pengawalnya. Akhirnya Hunter dikurung kembali, sementara Danny tetap harus menjalankan misinya tersebut. Malam harinya, Danny terlihat berada di pesawat menuju Paris. Setibanya di Paris, ia langsung menemui 2 rekannya, yaitu Ronald dan Mayer. Di sini Ronald memperingatkan Danny bahwa kelompok yang ia cari, yaitu SAS, adalah kelompok yang sangat kuat dan berbahaya. Kelompok tersebut juga memiliki banyak tentara bayarin. Meski Ronald memperingatkan bahwa SAS adalah kelompok yang sangat kuat dan berbahaya, Danny yang telah tekad kuat untuk menyelesaikan misinya demi menyelamatkan Hunter tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut. Danny bahkan menawarkan imbalan $6 juta kepada Ronald dan Mayer jika mereka mau membantunya. Mendengar jumlah uang yang sangat banyak, keduanya akhirnya setuju. Loh, 6 million reasons, juice junkie. Danny kemudian menunjukkan dokumen mengenai orang pertama yang harus dieksekusi, yaitu Haris yang diketahui tinggal di Oman. Singkat cerita, mereka tiba di Oman dan Mayer yang sedang memantau aktivitas Haris melihat Haris berangkat dengan mobil. Mayer segera memberitahu Danny yang langsung mengikuti Haris hingga ke rumahnya. Pada malam hari, Danny yang sudah mengetahui lokasi rumah Haris, ia menyelinap masuk dan melaksanakan misinya. Danny hanya mengambil beberapa potongan keramik dari rumah itu untuk merancang pembunuhan seolah-olah terjadi sebuah kecelakaan.
Pada waktu yang sama, Ronald melaksanakan rencananya dengan memasuki bar tempat mantan anggota SAS berkumpul. Ronald mencoba mencari informasi tentang peristiwa perang di Mumbai, tetapi sayangnya beberapa orang di bar tersebut mencurigainya dan segera melaporkannya kepada seorang pria bernama Spike. Spike adalah salah satu pensiunan anggota SAS yang sangat dihormati. Yeah, I'm onto this bloke here, right? Mate, give me what you got. Mendengar laporan tersebut, Spike meminta orang-orangnya untuk membuntuti Ronald. Sementara Spike sendiri akan melaporkan kejadian ini kepada para senior pensiunan SAS yang lainnya. Diketahui bahwa mantan pensiunan SAS sering terlibat dalam misi ilegal. Mereka menugaskan Spike dan timnya untuk terus mengawasi Ronald. Right, man. I'd also like it noted that we can leave no trace about it. Keesokan harinya, Danny, Ronald, dan Mayer bertemu di sebuah gurun pasir di Oman. Di sana, Mayer memberikan Danny sebuah palu yang terbuat dari bahan yang sama dengan potongan keramik di rumah Haris. Mayer kemudian memperagakan cara menggunakan palu tersebut untuk memukul Haris agar kematiannya terlihat seperti sebuah kecelakaan. It's Harris we're after. You all, mate. Saat mereka hendak pergi, Danny secara tidak sengaja melihat seorang mata-mata yang sedang memotret mereka. Melihat hal itu, mereka segera mengejar dan mencoba menangkap mata-mata tersebut. Run, it's the middle of the fucking desert. So what? Now somebody's on our ass? Keesokan harinya saat Ronald sedang berlibur di pantai, ia menyadari bahwa ada seseorang mata-mata yang terus mengikutinya. Ronald kemudian membocorkan bal mobil mata-mata tersebut agar ia tidak bisa terus mengikuti Ronald. Pada waktu yang sama, Danny dan Mayer kembali ke rumah Haris tanpa banyak bicara. Danny langsung mengacungkan senjatanya dan memaksa Haris untuk mengakui perbuatannya di depan kamera. Awesome. The village of Kun. We're witnesses. You got me. I did it. Setelah mendapatkan rekaman pengakuan dari Haris, Danny dan Mayer berniat membunuhnya. Namun saat mereka akan memukul kepala Haris, seseorang terus mengetuk pintu rumah Haris. L.A. Shut up. You're fucking dead. You're fucking kidding me. Hold it still. Fine. Ternyata yang mengetuk pintunya adalah pacar Haris. Melihat tidak ada yang menyaut, pacar Haris kemudian mantok dari tempat tersebut. Case closed. Keesokan harinya, Danny pergi ke London. Sementara di waktu yang sama, Spike merasa sangat marah setelah melihat berita kematian Haris. Sementara itu, Agent X menerima tugas berikutnya, yaitu mengincar AK Glowing yang tinggal di Oxford. My boys had some trouble in Oman. Singkat cerita, Ronald menemui seorang mantan anggota SAS yang kini menjadi pelukis. Ronald berpura-pura menjadi mantan anggota SAS juga yang mencoba menggali informasi tentang perang di Mumbai. Merasa curiga, mantan anggota SAS tersebut segera menelpon seseorang dan memberitahukan tentang Ronald. Dan tiba-tiba, pada saat yang sama, Spike sedang berkoordinasi dengan para pensiunan senior SAS. Spike menjelaskan bahwa ada sekelompok pembunuh bayarin yang mencoba menargetkan mantan anggota SAS, khususnya mereka yang terlibat dalam pembunuhan selama perang di Mumbai. Para pensiunan senior setuju untuk menugaskan seorang mata-mata untuk menyelidiki masalah ini. File says an SAS officer gonna shake sun. Keesokan harinya, Ronald menunjukkan foto target berikutnya, yaitu AK Glowing, kepada Danny. Foto tersebut adalah hasil tangkapan Ronald di rumah mantan anggota SAS yang sebelumnya ia telah eksekusi. Insulin. When he's not training for the selection march, he spends most days. Singkat cerita, Danny dan Mayer menyamar sebagai dokter di sebuah rumah sakit untuk mendapatkan obat insulin. Tujuannya adalah untuk mengeksekusi target berikutnya dengan cara membuat kematiannya tampak seperti keracunan. Ternyata Danny sudah berada di bawah pengawasan Spike. Merasa ada yang tidak beres, Danny mencoba melarikan diri dari tempat itu. Danny terlihat masuk kembali ke rumah sakit melalui pintu belakang. Spike mencoba menangkapnya dan di dalam rumah sakit mereka pun terlibat perkelahian dan tampak Danny sangat kewalahan melawan Mamang Spike. Malam harinya, Danny menyamar dan menyelinap masuk ke markas anggota SAS. Di sana, Danny berencana mengeksekusi target berikutnya dengan cara meracunnya. Danny berusaha berbaur dengan orang-orang di sana dan saat ada kesempatan, ia segera menuangkan insulin ke dalam kopi targetnya. Tak lama setelah itu, target ditemukan maut saat sedang melakukan latihan militer.
Sementara itu, Spike yang sedang minum Homer di bar terlihat sangat kesal dan frustasi saat melihat berita tentang kematian salah satu anggota SAS lagi. Sokan harinya, Agent X menemui Danny dan memberinya dokumen tentang target terakhir yang harus dieksekusinya. Target tersebut adalah Mayor Simon, seorang pensiunan anggota SAS yang saat ini tidak memiliki aktivitas apapun. Bisa disebut pengangguran. Loh, Gives me a unique perspective. Have you heard of it? Away from who you are, Danny. That's all nice and good, but let's just take care of Blake. How'd you find him? Asked around. You know where to find me? When it's finished. keesokan paginya Danny dan Ronald sedang memantau rumah Simon, tetapi mereka terkejut saat melihat Spike keluar dari rumah Simon. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk mengikutinya. Spike terlihat pergi ke sebuah rumah yang sangat tersembunyi. Danny yang penasaran dengan identitas Spike menyuap anak-anak di sekitar lokasi untuk mendapatkan informasi tentang siapakah sebenarnya mamang Spike. Somewhere. He's got no job, and he keeps... Sore harinya Ronald menghubungi Simon dan memberitahunya bahwa Simon memiliki jadwal wawancara kerja. Ronald mengaku bahwa ia mendapatkan nomor Simon dari salah satu anggota SAS dan ia pun meminta Simon untuk datang ke sebuah lokasi besok pagi pukul 10. Take this road. The Boston. Okay, just like that. Mackenzie. What we'll do is play back what you admit to. I'm the one that let fly around in an unmarked chopper with a gun in my pocket. You're a tack dog. Time to bring him to heel, hey? Malam harinya Spike meminta bantuan organisasi pensiunan SAS untuk melindungi Simon dari para pembunuh profesional yang sedang mengincarnya. Everybody in this room knows that those men were killed. Terungkap bahwa Simon adalah teman lama Spike. Namun permintaan Spike untuk melindungi Simon ditolak oleh organisasi pensiunan SAS karena mereka menganggap Simon tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka. Merasa kecewa, Spike pun memutuskan untuk pergi dan keluar dari organisasi tersebut. In my way, he knew there'd be a vote. Spike, please. You know, a light touch is one thing, but This comes out. Di waktu yang sama, terlihat Danny yang sedang menyabotase mobil truk agar dapat dikendalikan dari jarak jauh. My first time I puked for a day afterwards. Killing's easy. Keesokan paginya, Simon yang selama ini menganggur memutuskan untuk menghadiri wawancara kerja tersebut. Sementara itu, Danny mulai melaksanakan rencananya untuk mengeksekusi Simon. Tapi tiba-tiba, Did you buy your license? Come on, Danny, in 1 minute. push it! I can't get in there. Okay, then I'll be. 200 meters. kematian Simon tampak seperti sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Mayer dan rekannya ingin memastikan bahwa target mereka benar-benar sudah maut. Namun tindakan Mayer terlihat oleh seorang mantan anggota SAS yang segera mengejarnya. Oh man, he's coming back. Here he comes. Here he comes. No, 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 no. Take it easy. Malam harinya Danny menemukan alat penyadap di dalam mobil Mayer. Menyadari bahwa mereka dan Ronald selama ini dimata-matai, mereka memutuskan untuk berpisah demi keamanan masing-masing. You should get going to the class. What happened to Me too, Davis. Di sisi lain, Spike merasa kesal dan frustasi mengetahui bahwa teman lamanya Simon telah maut. Tak lama kemudian, Spike menerima kabar dari bawahannya mengenai lokasi Ronald. Tanpa membuang waktu, Spike memerintahkan bawahannya untuk menangkap Ronald. Get up. Get dressed. Move. Saat Danny sedang bergegas pergi, ia tiba-tiba mendengar percakapan tentang penangkapan Ronald melalui alat penyadap. Ronald yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk dibawa oleh para penangkapnya berhasil meloloskan diri dan... Print him and trace that. Spike pulang ke rumahnya, ia sangat terkejut melihat Danny yang sudah berada di sana dengan menodongkan sebuah senjata. Di sini Danny mengancam Spike untuk berhenti mengejarnya. Danny pun mengatakan jika ia akan masuk ke dalam daftar orang yang akan dibunuhnya jika berani bermacam-macam. He made a break for it. Davies, Meyer, Harris. Oh, yeah. Doesn't matter. No uniform. You have no idea who you're fucking with.
Keesokan paginya Denny sudah berada di Oman dan menemui sang sultan. Di sini Denny meminta mereka untuk membebaskan Hunter karena Denny sudah berhasil membunuh 3 nama yang mereka minta. Mereka pun membebaskan Hunter, namun untuk uang 6 juta dolar yang sudah dijanjikan, mereka akan memberinya setelah mengecek rekaman pengakuan targetnya. You enough for what you did, never. Yeah, you can. I'm done. I'm out. Good. Singkat cerita, Denny pun pulang ke kampung halamannya untuk melepas rindu dengan sang kekasih yang bernama Anne ini parasnya. You're sorry. And nothing more. Di malam harinya, Denny mendapatkan telepon dari agen SAS dan menjelaskan kalau Denny sudah salah membunuh targetnya. Kemudian ia juga meminta Denny untuk menemui Bahri besok pagi. Keesokan harinya Denny meminta bantuan Hunter untuk menjaga Anne, sedangkan Denny akan menyelesaikan misi ini. Get yourself killed, kiddo. Setelah sampai di kediaman Bahri, tiba-tiba You saw the old saat bertemu Bemunguk Bahri, ia langsung memberikan sebuah buku kisah nyata tentang kejadian perang di Mumbai. Terungkap fakta kalau Haris bukan orang yang mengeksekusi saudaranya. Di sini Denny kesal karena ia hanya membunuh sesuai dengan perintah mereka dan itu bukanlah kesalahan dari Denny. You had me killing innocent man. Yeah, right. Thanks, yes. Pada akhirnya Denny kembali menemui Agent X untuk meminta siapa target sebenarnya yang harus dieksekusi. Namun ternyata ruangan Agent X tersebut sudah disadap oleh Spike. Di sini Spike beserta anak buahnya segera mempersiapkan diri untuk memburu Denny. Tapi tiba-tiba Boys, There are no rules. di sisi lain saat ini Denny telah menemukan targetnya. Namun selagi hendak mengeksekusinya, tiba-tiba ia teringat dengan bayangan anak kecil yang dulu telah membuatnya trauma. Sebelum pergi dari sana, Denny pun segera memotret targetnya yang sudah tergeletak untuk dijadikan barang bukti kepada Bahri. Di sisi lain, Spike dan anak buahnya mencoba terus mencari dan menangkap Mamang Denny. They're on their way up there, boss. Hingga pada akhirnya Denny pun tertangkap oleh para anak buah Spike. Sedangkan Spike sendiri melihat kondisi pria yang telah dieksekusi oleh Denny. Betapa rewasnya Spike ketika melihat pria itu ternyata masih hidup dan tidak sama sekali dibunuh oleh Denny. Spike yang penasaran segera menemui Denny dan bertanya kenapa kau tidak membunuhnya. Di sini Denny pun menjelaskan kalau ia dari awal memang tidak pernah berniat membunuh siapapun. Ia hanya dipaksa dan diancam oleh seorang sultan yang berada di Oman. Dan kamera ini harus ia berikan kepada sultan tersebut agar misinya selesai. What? I didn't want to kill him. They will. It's the only way, son. why? The war. Saat Spike hendak pergi dengan membawa kameranya, anggota SAS yang masih aktif mencegatnya dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Saat anggota itu hendak membunuh mereka, Denny dengan sigap mencoba melawannya dan pertarungan mereka bertiga pun tidak terhindarkan. You were set up. We deliver the killers. Son number 4 goes house. Setelah itu terlihat Agent X menyuruh anak buahnya untuk menculik Anne dan berencana memeras Denny agar mau memberikan uang 6 juta dolar tersebut. Hunter yang sudah diminta Denny untuk melindungi Anne, ia langsung melumpuhkan orang mencurigakan yang akan mencelakai Anne. You played us. Keesokan harinya Hunter dan Denny akan menuntaskan masalah ini. You coming back to it? You want to make a liar out of me? No, you're supposed to be guarded. Son, It's gonna be tough. Let's finish this. I'll be top cover. there isn't going to be a problem. Di sisi lain terlihat Spike sudah berada di kediaman sang sultan dan secara tidak terduga Spike bertemu dengan sang sultan. Spike langsung membunuhnya karena si sultan adalah dalang dari semua pembunuhan sahabatnya. People,
Show them what I have done. Bahri yang melihat ayahnya terbunuh nampak tak memperdulikannya. Ia merasa senang karena kini ia langsung jadi penguasa di wilayahnya. Bahri bahkan menyuruh Spike untuk membawa koper berisi 6 juta dolarnya. Di luar, Danny dan Hunter yang sebelumnya mengintai, mereka terlihat terkejut saat melihat Spike keluar dari sana dengan membawa sebuah koper. Mereka pun langsung mengejar Spike, begitu juga dengan para tentara bayarin yang ada di sana. Di tengah gurun pasir, Hunter berhasil menembaki ban mobil Spike. Hunter hanya mengambil uang dalam koper tersebut secukupnya dan sisanya diberikan kepada Spike. He was there waiting for a message from you. And the winner is me, the voice of experience. Where you gonna go? Damn shame. The old man you just killed. We'll call you. Di akhir film memperlihatkan Danny yang menemui Anne dan bergegas menikmati indahnya malam. Loh, mau ngapain nih? Tamat. Ending yang sangat menganekan. Loh, kok aneh? Padahal dia malah disandra. Karena teteh Anne yang memberikan penikmatan. Loh,